Santapan Harian Rabu 1 Juni 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-48, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya di ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk semua berkat yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Kini kami bertelut dan siap mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Yeremia 48 ayat 11-20. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya, dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Bagaimanakah kamu berani berkata, "Kami adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang"? Pembinasa Moab telah maju menyerang dia. Teruna-terunanya yang pilihan telah turun ke pembantaian. Demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Bencana Moab sudah hampir datang, malapetakannya sangat segera sampai. Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya, hai semua yang mengenal namanya. Katakanlah, sungguh sudah patah tampuk kekuasaan, tongkat keagungan itu. Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran, hai putri Dibon yang sudah lama menetap. Sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau, memusnahkan tempat-tempatmu yang berkubuh. Berdirilah di tepi jalan dan tinjaulah, hai penduduk Aroer. Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput. Katakanlah, apakah yang telah terjadi? Moab sudah malu karena ia terkejut. Merataplah dan berteriaklah. Beritahukanlah di sungai Arnon. Sungguh Moab sudah binasa. Sahabat Santapan Harian, jika seseorang meratap sambil berteriak dengan sekeras-kerasnya, ia menunjukkan adanya gejolak yang hebat di dalam dirinya. Itulah yang akan terjadi pada bangsa Moab. Bacaan kita menyatakan nubuat Tuhan yang akan menghukum Moab. Sebenarnya bangsa itu adalah keturunan Lot, yaitu keponakan Abraham, yang berhubungan dengan putri sulungnya setelah mereka melarikan diri dari Sodom dan Gomora. Namun
Moab memakai para wanitanya untuk membujuk orang Israel untuk menyembah ilah mereka. Orang Moab mempunyai kemegahan. Dengan kata lain, berbangga dalam 3 hal. Pertama, dewa Kamos yang mereka anggap mengatasi ilah-ilah lain. Kedua, kota-kota bentengnya yang tidak akan pernah jatuh kepada musuh manapun yang akan menyerang mereka. Ketiga, kekayaan mereka yang mereka miliki yang membuat mereka hidup sejahtera dan tenang. Tetapi Moab tidak menyangka ketika Tuhan menghukum mereka. Ketiga hal yang mereka banggakan itu segera hilang. Kuasa, keagungan, dan dewa mereka hancur. Tuhan memakai bangsa lain untuk membinasakan Moab. Jika kita pelajari pasal ini, maka kita akan melihat kebiasaan manusia untuk membanggakan diri, kekayaan, kekuatan, jabatan, atau ilah yang dia sembah. Padahal membanggakan diri adalah kesombongan, dan Tuhan membenci kesombongan. Apalagi berbangga terhadap hal-hal yang tidak kekal adalah kesia-siaan belaka. Alkitab telah mencatat manusia jatuh ke dalam dosa karena ingin sama seperti Allah. Kita juga harus ingat, ketika kita mulai membanggakan hal-hal yang kita miliki, maka kita sudah menggeser posisi Allah dalam hidup kita. Allah harus menjadi pusat hidup kita, dan kita tidak boleh menggantikannya dengan hal-hal yang tidak kekal, karena kita bisa lupa akan Tuhan. Kalaupun tidak lupa, Allah hanya menjadi kosmetik yang ada untuk memperindah hidup, dan Allah bukan lagi kebutuhan utama. Kita harus waspada. Mari kita berdoa. Bebaskanlah kami dari kesombongan. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu ya Yesus, yang penuh dengan kelembutan dan kerendahan hati. Inilah doa kami, ya Kristus Yesus. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin.